Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Angga Naktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI mendorong kolaborasi setiap kementerian dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan peran strategis masing-masing untuk mewujudkan sektor pariwisata yang berdaya saing. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menyambut baik pengesahan Undang-Undang Kepariwisataan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor pariwisata nasional. Melalui payung hukum baru ini, DPR RI dan pemerintah akan lebih serius dalam mendorong pengembangan pariwisata di seluruh Nusantara. Karakter Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam, budaya, seni, dan kuliner yang sangat beragam. Namun kesiapan sarana dan prasarana yang belum merata menjadi kendala pengembangan potensi pariwisata di Indonesia. Dibutuhkan kolaborasi setiap kementerian dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan peran strategis masing-masing untuk mewujudkan sektor pariwisata yang berdaya saing. Dan ini tidak hanya berdiri pada pariwisata, ekonomi kreatif maupun UMKM, tapi ini juga menyangkut Kementerian Perhubungan, ini menyangkut Kementerian Kebudayaan, dan berbagai sektor lainnya, termasuk Pokdarwis, termasuk Karang Taruna, termasuk mereka di seluruh lapisan di desa-desa, harus punya pemahaman kelebihan di daerah masing-masing itu apa. Nah, kelebihan ini kemudian bisa dikapitalisasinya bagaimana? Dengan tidak melupakan hak-hak dari warga di setiap daerah, kampung maupun desa. Karena mereka harus berperan serta. Implementasi Undang-Undang Kepariwisataan harus mendorong keadilan dan inklusivitas, sehingga masyarakat di setiap kampung dan desa dapat merasakan manfaat langsung dari pengembangan sektor pariwisata. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI siap bersinergi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendorong pengembangan pengusahaan ekonomi kreatif. Produk dari usaha ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi identitas bangsa Indonesia dan bersaing di pasar global. Pelaku usaha ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi. Tercatat ada sekitar 20 juta tenaga kerja yang terserap dalam sektor usaha ekonomi kreatif. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung dan melindungi pengusaha ekonomi kreatif. Komisi 7 DPR RI siap bersinergi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendorong pengembangan pengusaha ekonomi kreatif. Produk dari usaha ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi identitas bangsa Indonesia dan bersaing di pasar global. Terlebih ekonomi kreatif terbukti stabil dalam kondisi krisis seperti saat pandemi 2020 lalu. Serapan tenaga kerja dari Ekraf itu mencapai sekitar 21 juta. Bahkan ada yang mengatakan 26 juta. Kalau ini bisa dikembangkan dengan bagus, dengan anggaran yang cukup, ya toh, enggak seperti sekarang ini 270 miliar. Kembangkan dengan anggaran ini, ABT-nya mereka baru masih mengajukan kan, mereka ini belum turun-turun. Jadi ini kalau ABT-nya turun, ya, Ekraf ini akan bisa terdorong lebih meningkat lagi. Yang kecil aja ini terseok-seok, mereka masih bisa sedikit membantu di dalam pengembangan Ekraf yang ada di Indonesia. Dalam rapat di DPR, bulan September Menteri Ekonomi Kreatif mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar 1,6 triliun rupiah. Rinciannya adalah 290 miliar rupiah untuk dukungan manajemen dan 775 miliar rupiah untuk program ekonomi kreatif. Dari Yogyakarta, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Keberadaan perguruan tinggi Kementerian Lembaga atau PTKL perlu diatur dan dievaluasi karena adanya kekhawatiran tumpang tindih kewenangan. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 09.
Jadi saya menjadi anggota DPR itu pertama tahun 97. Tapi terus terang saja bahwa saya tidak terlalu merasakan daripada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena waktu yang sama saya memegang beberapa jabatan di tingkat nasional. Dan tahun 99 saya juga menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 2003 saya menjadi Ketua Umum PSSI 2 periode. Keadilan atau kesejahteraan? Kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan maka itu koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Para pemirsa di balik kursi, untuk mengetahui, memahami kegiatan di dapil saya, ikuti saya. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menilai perlunya suatu penormaan terkait keberadaan perguruan tinggi Kementerian Lembaga atau PTKL dalam RUU Sisdiknas. Penormaan ini dinilai penting agar keberadaan PTKL tetap mendapat kepastian hukum. Keberadaan perguruan tinggi Kementerian Lembaga atau PTKL perlu diatur dan dievaluasi karena adanya kekhawatiran tumpang tindih kewenangan, potensi pemborosan anggaran, dan adanya program studi umum yang juga dibuka oleh perguruan tinggi negeri dan swasta. Komisi 10 DPR RI menilai perlunya suatu penormaan terkait keberadaan PTKL dalam RUU Sisdiknas. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan penormaan ini dipandang penting agar keberadaan PTKL tetap mendapat kepastian hukum serta tidak menimbulkan persoalan di masa depan. Nampaknya harus ada penormaan nanti di Undang-Undang Sisdiknas ya. Juga ini kan PTKL. Ini nanti sebaiknya seperti apa? Tentu tidak digusur sepenuhnya, tetapi juga harus ada win-win solution, ada jalan tengah, ada equilibrium. Karena mereka dibutuhkan oleh kementerian, tetapi kita kembalikan kepada sejarah. Karena dulu asal-usulnya itu sebetulnya adalah pelatihan. Tetapi kalau kemudian membuka prodi-prodi yang juga di tempat lain, tadi dikeluhkan bahwa prodi yang lagi favorit, perguruan tinggi negeri, juga perguruan tinggi PTKL, itu juga membuka. Ini kan sesungguhnya sudah tidak sehat lagi. Saya kira nanti mudah-mudahan ini nanti akan meluruskan, yang agama juga yang nggak membuka lah. Prodi-prodi umum, juga kemudian ekonomi ya ekonomi saja, atau kesehatan ya kesehatan saja. Saya kira begitu. Panja PTKL Komisi 10 DPR RI berharap dengan adanya suatu penormaan tersebut, keberadaan PTKL tetap berfungsi optimal tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan perguruan tinggi lainnya. Dari Kalimantan Selatan, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menyerap berbagai aspirasi petani setempat terkait dengan kegiatan cetak sawah dan juga optimalisasi lahan tahun 2025 di Kabupaten Pulang Pisau. Kini hampir 50.000 hektar sawah mulai digarap sebagai cetak sawah yang baru. Tengah merupakan salah satu wilayah yang ditargetkan untuk mendukung program swasembada pangan. Berkaitan dengan itu, Komisi 4 DPR RI menyerap berbagai aspirasi petani setempat terkait kegiatan cetak sawah dan optimalisasi lahan tahun 2025 di Kabupaten Pulang Pisau. Luas lahan baku sawah di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 100.000 hektar. Kini hampir 50.000 hektar sawah mulai digarap sebagai cetak sawah baru. Namun minimnya pendampingan dan dukungan dari pemerintah masih menjadi tantangan bagi petani setempat, di antaranya dukungan pelatihan hingga teknologi mesin pertanian. Sehingga hari ini cetak sawah luar biasa, hampir sekitar 50-an ribu cetak sawah di Kalimantan Tengah. Ini masih ada butuh tata kelola air, masih perlu kita membangun irigasinya, butuh teknologi yang di Kalimantan Tengah tadi sama-sama kita dengar bahwa banyak masyarakat yang belum aware dengan teknologi. Butuh pendampingan, butuh pelatihan, sehingga nanti kemudian masyarakat asli Kalimantan dari Dayak bisa menggunakan teknologi untuk memajukan potensi pertaniannya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto. Menurutnya, petani di Kalimantan Tengah memerlukan pendampingan intensif agar program cetak sawah dapat berhasil seperti di Pulau Jawa. Bukan hanya di kawasan hutan, tetapi untuk masyarakat yang dicetak sawah itu perlu pendampingan karena pengetahuannya beda dengan masyarakat yang dari Jawa. Oleh karena itu perlu pendampingan secara ketat agar mereka bisa berhasil sama dengan saudara kita dari Jawa. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menilai program makan bergizi gratis menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Jangan sampai pelaksanaannya justru menimbulkan permasalahan yang baru. Program makan bergizi gratis hingga saat ini belum memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya. Keberadaan regulasi dinilai penting untuk melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga terkait. Untuk itu, DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden terkait tata kelola program MBG. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menilai program makan bergizi gratis menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Dengan maraknya fenomena keracunan makanan yang dialami para siswa, Puan mendesak evaluasi menyeluruh program MBG. DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya akan segera dikeluarkan perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Lebih lanjut, Puan mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan presiden untuk memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Dukungan lintas kementerian dinilai penting untuk mendukung program MBG, mengingat masih banyaknya persoalan mulai dari sanitasi, kelayakan makanan, hingga kebutuhan rantai pasok makanan yang semakin besar. Hilman dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Setiap tahun triliunan rupiah digelontorkan untuk bantuan sosial, sebuah kebijakan yang seolah menjadi jawaban cepat atas jeritan masyarakat kecil. Namun apakah benar bansos dapat memutus rantai kemiskinan? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM yang mampu bertahan. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para konten kreator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Bansos hanyalah obat sementara, sedangkan masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa besar kita mampu mengangkat rakyat dari ketergantungan menuju kemandirian.
DPR RI menegaskan bahwa bansos harus diposisikan sebagai penopang darurat dan bukan solusi yang permanen. Melalui fungsi pengawasan dan legislasi dari DPR RI terus mendorong agar program pengentas kemiskinan dapat menyentuh akar masalah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Program Bansos atau Bantuan Sosial adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari Program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial beras. Anggota Komisi 2 DPR RI, Kamarudin Watubun, menilai konsep dan gagasan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026 harus diwujudkan melalui langkah nyata. Pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki sumber penghasilan tetap dan berkelanjutan. Langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja menjadi kunci mengakhiri kemiskinan, bukan sekadar mengandalkan bantuan sosial sementara. Karena masyarakat harus memiliki sumber pendapatan yang mampu menjamin kehidupan jangka panjang. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak mengalami penyusutan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir, meskipun anggaran bantuan sosial terus mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran bansos tahun 2025 mencapai 154,24 triliun rupiah atau mencapai 109,23% dari target APBN 2025, yakni 140,05 triliun rupiah. Dari konteks konsep pidato bagus, tapi kan itu baru konsep, itu gagasan, harus diwujud nyatakan dalam tindakan kan. Saya kasih contoh begini. Dulu Jokowi itu kemiskinan turun. Tapi kemiskinan turun itu dari dana bantuan luar negeri, pinjaman dipakai jadi dana bantuan sosial. Hari ini dibantu BPS turun ya, orang bisa makan pagi, makan sore, uang habis ya kembali miskin lagi. Yang macam-macam begini yang menghilangkan kemiskinan itu dalam konteks sudah punya pendapatan tertentu untuk jangka panjang ke depan. Kalau hanya menghilangkan kemiskinan karena dikasih bantuan sosial, saya kira itu juga bukan menghilangkan kemiskinan, menunda kemiskinan. Pemerintah telah membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk memastikan program pemerintah, baik subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat dapat tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengungkapkan, keterpaduan dan integrasi data ekonomi masyarakat akan mempermudah menyalurkan program pemerintah. Jika program subsidi dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, akan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan. Itu data tentang sensus ekonomi nasional, artinya satu pintu. Jadi seluruhnya terintegrasi dengan harapan dengan ada DTSN ini nanti tidak ada lagi yang tepat sasaran terhadap program-program pemerintah, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan DTSN ini terpadu semuanya, terseleksi dengan baik, sehingga kita harapkan setiap program-program pemerintah ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan sosial dan segala macam itu, sehingga tepat sasarannya, karena ini sudah terpadu. Siapapun yang membutuhkan data mengenai tentang orang miskin, itu DTSN. Membutuhkan bantuan sosial, itu ada di DTSN. Membutuhkan bantuan kesehatan, itu ada di DTSN. Pokoknya seluruh data tentang sensus ekonomi ini ada di lembaga DTSN. Pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah bisa dari berbagai aspek. Salah satunya
adalah melalui upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, kestabilan harga-harga kebutuhan pokok, dan menjamin akses pendidikan yang merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, sesaat lagi kita akan berjalan-jalan ke salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata yang terkenal dengan keindahan panorama pantai dan juga puranya. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Tanah Lot Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Dewata, Bali. Perpaduan antara keindahan panorama alam pesisir dan cantiknya bangunan pura di Babatuan Karang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan berjalan-jalan ke Tanah Lot Bali dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, jumpa lagi dengan Intips, informasi dan tips. Intips kali ini kita akan menikmati keindahan alam dan budaya di salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tanah Lot Bali adalah perpaduan eksotisme alam pesisir dengan pulau karangnya dan cantiknya bangunan pura yang berdiri di pinggir laut. Sambil berjalan kaki di lokasi wisata Tanah Lot ini, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama Pantai Braban yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdiri di atas karang di pesisiran curam, pura Tanah Lot tampak begitu menawan. Ketika air laut pasang, tempat suci umat Hindu ini terlihat seperti daratan yang mengambang di tengah lautan. Para pengunjung baru bisa menginjakan kaki di pura ini saat air laut surut. Di kawasan Tanah Lot terdapat juga monumen dan sejumlah pura lain seperti Pura Pekedungan, Batu Bolong, Penataran, Enjung Galuh, dan Jero Kandang. Pergi ke tempat seindah ini tentunya sayang jika tidak mengabadikan lewat lensa kamera ya pemirsa. Banyak spot yang biasa digunakan berfoto oleh pengunjung, biasanya dengan latar belakang deburan ombak laut lepas ataupun sambil berpose di depan pura yang cantik. Jika waktunya pas, pengunjung juga bisa menyaksikan jalannya kegiatan keagamaan umat Hindu di pura. Jika sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa berbelanja beraneka ragam souvenir untuk oleh-oleh. Mulai dari aneka bentuk jepitan rambut, gantungan kunci, topi anyaman, kaos bertuliskan Tanah Lot Bali, dan souvenir khas Bali lainnya. Atau sekedar membeli minuman dan makanan pelepas dahaga dan lapar.
Pasca pandemi, ekonomi wisata di Tanah Lot sudah kembali bergeliat. Banyak wisatawan yang datang berkunjung, ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang datang bersama dengan rombongan keluarga. Yuk kita dengar penuturan salah satu turis lokal yang berkunjung ke Tanah Lot, Bali. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata patut kita kunjungi, apalagi dari wisata alamnya, terutama view di Tanah Lot ini sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi daya tarik adalah tradisi adat. Kebetulan saat ini sudah pandemi mulai melandai, sudah barang tentu kita wajib mengunjungi Bali. Daya tarik Tanah Lot tidak hanya menjangkau turis domestik, namun juga turis dari mancanegara ya pemirsa. Seperti dua sejoli yang berasal dari Roma, Italia ini. We were so excited to discover this place because it was one of the most exciting pictures that we saw from Italy, and this will be our last stop, so a perfect last stop to enjoy an amazing sunset here in Bali. Ternyata pasangan yang sedang menikmati bulan madu di Bali ini sangat menyukai Bali. Kira-kira kenapa ya? Bali is an amazing island. We actually coming from another island. We are coming from Sicily actually. So we used to live in an island, but here what I like most are the people. So I guess the difference that you can compare with other islands in the world are the people. So the spontaneity, the sincerity, this is what we like most. I like to interact with people in general in Bali. Wherever we went, wherever we used to go, the people are so friendly. First time ever. This is our honeymoon actually, but we will definitely, thank you very much, we will definitely come back because it's an amazing island that too much to discover. So we need more time to spend here. We live part of our heart here, for sure. So come to Bali. Wah, senang ya pemirsa mendengar wisatawan asing yang begitu mengagumi Bali. Bagaimana liputan Intips kali ini? Apakah sudah ada rencana untuk berwisata ke Tanah Lot, Bali? Yang jelas, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga etika dan sopan santun ya. Apalagi di kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali ini. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di pagi hari ini. Di penghujung acara kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti, serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat lengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Baiklah pemirsa TVR Parlemen, di mana maksud kami demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Angga Noktarini dan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.